tadi kan kau cerita mengenai branding ya. Nah ini sesuai nggak nih dengan kebutuhan pasar? Nah kalau misalnya brand ini pintar untuk nge-capture, saya butuhnya di sini, saya jagonya di sini. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Di channel ini kita akan bahas tentang seputar marketplace ya, gimana cara jualan. Kita akan undang bintang-bintang tamu yang keren ya. Khususnya hari ini kita ada edisi khusus yaitu podcast Botakers ya, di mana saya akan undang bintang tamu yang memang bisa bantu teman-teman ya dari sisi mindset, dari sisi skill jualan, pokoknya keren-keren. Nah, buat teman-teman yang belum jadi Botakers, buruan ya, di sini tinggal klik join membership karena di sana banyak banget konten-konten video daging yang nggak ada ya di publik. Di sana ada ratusan video, terutama tentang iklan Shopee, iklan Tokopedia, iklan iklan TikTok dan juga iklan Lazada. Ya akan bantu teman-teman buat scale up dalam jualan ya. Buruan jadi Botakers. Dan teman-teman, kita langsung aja ya, nggak pakai lama, kita mau sambut. Halo Om, selamat siang nih. Selamat siang nih. Ya. Kena macet tadi. Kena macet ya. Jauh-jauh disambut oleh hujan ya. Iya, benar. Iya. Ada aja kendalanya, tapi bisa datang ke sini, keren banget gitu. Oke, nah dengan Om Riko dari Patris Shop. Betul, ya, dari Patris Kota Shop. Bogor. Betul. Ya, kotanya hujan. Kota hujan. Jakarta banjir gara-gara Bogor katanya lu. Iya. Patris itu berjualan sejak tahun berapa ya? Oke, Patris itu tuh anak pandemi kok. Jadi waktu pandemi kita mulai itu sekitar 2020. Covid kan 19. Yeah. Kita after lebaran di 2020 itu tuh kita Patris baru ada. Jadi kalau sekarang hampir 4 tahun sih jalan. Wah, ada mau 4 tahun ya. Lumayan. Luar biasa. Kalau anak masih agak lucu-lucunya sebenarnya. Lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Yeah. Tapi bikin pusing juga kan biasanya. Wah, ini berarti bakal curhat ya. Nah, yeah. Dari membangun dari 2020 sampai ke sekarang, itu growth-nya trennya gimana tuh sampai sekarang? Menurut aku sih, jujur aku mungkin masuk di momen yang cukup tepat ya. Jadi growth-nya cukup bagus. Sampai sekarang kita masih growth yang positif gitu loh. Jadi buat beberapa bulan kebelakang juga yang katanya agak susah, kita masih agak cukup lumayan bagus ya hasilnya. Padahal banyak yang bilang 2022 itu adalah titik di mana mereka mulai turun dari 2023 bahkan ke sekarang. Iya. Kalau Patris sendiri enggak? Jujur aja mungkin karena kita punya strategi dan konsep dari awal yang cukup bagus, kita masih cukup ada lah growth-nya. Nah ini menarik kita bahas. Karena kalau lihat dari secara industri, pasti orang kan bilang ya sepi lah, habis itu mereka bisa salahin karena mau pemilu lah, betul. Mereka bilang karena harga beras naik lah sekarang, ya kan, mereka bilang jualan sekarang susah, fee-nya tinggi dan segala macam. Tapi kalau bisa naik? Nah, itu dia. Bukan nggak tahu ya, kalau jawaban nggak tahu itu bingung semuanya nanti. Cuman gue percayanya gini, ketika kita ngebangun sesuatu, terutama di gue ya, karena hitungannya kan sebuah brand, terus habis itu juga sebuah produk yang memang kalau di gue itu di craft, dibikin dan sebagainya. Kita bikin dengan hati, kita bikin dengan baik, kasar gitu. Sepatu bahan dasarnya bukan kulit ya? Oh iya, dengan hati kok. Oh, pantas beda ya? Iya, pantas beda hasilnya kan gitu. Iya. Walaupun cowok jualannya sepatu cewek katanya gitu. Kita paling ngerti loh kebutuhan wanita itu loh, kan gitu ya, kata gitu. Tapi intinya gini loh kok, waktu bikin produk itu benar-benar kita riset dulu. Sesuai nggak nih dengan kebutuhan pasar dan sebagainya. Dan kita dari awal Patris itu pengen banget ya bikin produk itu yang satu harus banget nyaman kok. Terus kedua harus banget itu bisa dipakai sehari-hari. Dan ketiga kita juga sama dari awal kita tuh majuin UMKM gitu. Kita pengen naikin kelasnya. Gimana caranya? Ketika dia bikin produk ke kita, itu tuh nggak cuman produk yang kita langsung terima. Kita kurasi dulu tuh biar bisa kualitasnya benar-benar bagus, nasional dan sebagainya, sehingga waktu kita jualan di marketplace mulai dari Shopee, Lazada, TikTok gitu, Tokopedia, Zalora itu aman semua sih kok. Jadi istilahnya waktu masuk, produknya bagus nih dan sebagainya. Jadi salah satu strategi awal yang aku terapin waktu bikin produk tuh nggak ngasal, kasar gitu. Secara positioning, Patris itu termasuk di golongan mana tuh? Murah, sedang, atau agak premium? Nah ini buat teman-teman Botakers bisa ngecek kan pasti ya. Ini banyak yang ngecek nih di marketplace dan sebagainya. Tapi kita seperti yang kita tahu gitu, marketplace kan benar-benar banding-bandingkan harga ya kok ya.
merah banget kasarnya gitu. Nah itu kalau dicek Patrice itu sebenarnya agak di atas sedikit lah kok dibanding Jadi harga pasar. Middle up ya. Agak middle lah kasarnya, middle agak yang kalau dibilang up banget kan ada beberapa brand Middle itu sekitar berapa range harganya? kalau menurut aku pribadi ya itu udah up to 200-300 itu menurut aku 200-300 buat sepatu lokal Bogor. itu mahal banget banget jujur aja. Lu nggak salah pilih kategori itu, bukannya kalau orang bilang ini sekarang lagi zaman susah, orang-orang middle lagi nggak ada duitnya, orang middle turun ke bawah belinya, beli barangnya murah karena duitnya lagi nggak ada. Bener Nggak nekat pilih pasar itu. Kategorinya agak mid itu ya. Iya, karena mid itu kadang nggak jelas. Ya kalau orang kaya, istilahnya orang yang middle up, orang yang high itu, ya mereka nggak terganggu sama ekonomi sekarang. Kalau middle low, ya pasti dari dulu udah kalangan bawah ya beli yang paling murah. Nah, golongan middle ini yang katanya sedang kesulitan saat ini. Ya. Iya. Kenapa gue ngambil di situ? Karena gue pengen lihat sepatu ini yang ada value-nya sebenarnya. Sepatu wanita itu kan orang biasanya datang, oh harganya murah doang dan sebagainya. Sampai ketika dia agak resah, dia punya kegundahan bahwa kok gue pakai sepatu atau pakai barang jebol terus ya, rusak terus ya dan sebagainya. Nah akhirnya gue bisa buatin yang harganya juga cukup bersaing, yang bagus, tapi nggak sampai benar-benar orang tuh nggak bisa beli dan sebagainya. Habis itu dipakai sama cuman orang-orang yang tertentu doang dan sebagainya. Maka dari itu banyak dan memang kalau boleh dicek di toko sendiri banyak banget yang ngasih rating bahwa saya dulu beli produk-produk yang harganya lebih murah dan sebagainya. Tapi begitu ketemu Patrice, dia coba nyaman dan dia malah rekomendasiin ini ke temen-temennya gitu loh. Jadi akhirnya mereka puas karena kualitas yang kita kasih itu berbanding lurus dengan apa value yang dikasih, mungkin lebih ya dibandingkan dengan yang dulu-dulu, tapi dia kasih lebih. Terus ada juga waktu itu dapat testimoni dari temen yang dia tuh nggak pernah pakai sepatu di bawah 500.000 jujur aja, jadi yang maunya di mall dan sebagainya mahal. Saya iseng cobain deh pakai Patrice, ternyata dia excited gitu loh, dan menurut dia nggak kalah sepatu Patrice ini dengan harga-harga yang lebih mahal kasarnya. Gitu. Keren. Jadi kita ketemuin harganya yang agak cocok lah kasarnya dengan di pasar, tapi mereka juga happy karena apa yang aku kasih sesuai begitu. Wah, sekarang untuk kelola toko sendiri timnya ada berapa? Waduh, ini pertanyaan sulit nih. Jadi kalau di toko sendiri kita udah cukup banyak ya. Ada beberapa tim, tapi gabungan dari semua kita sekitar hampir 50-an. Itu termasuk dari yang pengrajin sepatunya? Oh enggak, itu di luar. Di luar? Jadi produksi dan lain sebagainya kita di luar kasarnya gitu. Berarti kalau mau gabung sama semuanya perlu berapa itu? Waduh, cukup banyak lah kok. Soalnya banyak gini loh. Kalau misalnya yang produksi dan sebagainya banyak yang tulang punggung juga dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita mengakar ke banyak gitu loh. Cuman intinya kalau di tim Patrice sendiri hampir 50-an sih kok sekarang. Ada divisinya apa aja tuh? Nah, 50. Beberapa bagian penting. Nah ini mungkin juga jadi edukasi buat teman-teman ya. Kalau misalnya nanti mau ngembangin tim ya dan sebagainya. Kan aku juga cerita tadi, salah satunya aku bikin tim dulu nih. Yang salah satu yang aku konsenin. Mungkin satu ada tim, aku bilang kategorinya tim admin, kasar gitu. Admin itu yang dari balas chat? Ada yang balas chat, ada yang ngurusin barang, ada yang ngurusin dengan marketplace dan sebagainya. Itu admin kasarnya gitu. Terus ada divisi, aku bilang divisi operasional. Itu yang bagian packing dan sebagainya kasarnya gitu. Ada yang QC dan sebagainya. Oh ya, aku mau mention sedikit juga, di tempat aku tuh QC-nya sampai 3 kali kok. 3 kali? 3 kali, ekstra banget. Kayak makan obat? Iya bener, 3 kali sehari. Jadi bener-bener ekstra banget. Tapi tetap aja ya namanya produk gak ada yang sempurna ya, apalagi dari UMKM pasti ada aja yang tembus, tapi kita pengen ngasih yang terbaik kasar gitu. Terus divisi kreatif kasar gitu, itu yang bagian yang bikin konten yang lucu-lucu dan sebagainya kasar gitu, sama divisi keuangan kasar gitu. 4 ya? Iya benar. 4 divisi besar kasar di aku dah. Kalau mungkin buat teman-teman juga pada yang udah ngikutin dan sebagainya kan nanya naik bagian mana dan sebagainya, aku masukin di kreatif sih sebenarnya gitu. Di kreatif ya. Di kreatif. Berarti dari chat lalu divisi operasional atau QC ya? Operasional, QC dan sebagainya. Packing juga masuk sini ya? Masuk situ. Lalu ke divisi kreatif dan divisi keuangan lah ya, keuangan, kita, finance dan lain-lain. Betul. Kita sampai bikinin itu strukturnya, kita bikinin
waktu-waktu tertentu untuk ngebahas masing-masing divisi ini, kasar gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang baru mulai, udah mulai melek nih mau bikin, bener nggak kok kadang-kadang aku mau divisi apa dan sebagainya buat bantuin aku. Saran aku sih coba mulai belah-belah yang mana yang fokus, terus habis itu mulai ngebahas lebih dalam ke topik tersebut, kasar gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita nggak ngulik ke daerah situ, kita nggak tahu nih masalahnya ke dalam seperti apa. Kalau misalnya satu orang megang ngechat iya, packing iya, ini iya segala macam, kadang-kadang nanti mereka pas ditanya ada masalah nggak, jawabannya biasanya satu kok, nggak ada. Udah gitu aja. Padahal kalau diulik ada loh sesuatu yang bisa kita rapihin, kasar gitu. Kalau untuk seller yang baru mulai untuk scale up, bagian apa yang paling penting ada atau harus dirapikan terlebih dahulu? Berarti mungkin lebih ke kira-kira saya mau masukin tim pertama saya ya kok ya, benar? Iya, boleh. Tim bersama saya. Waktu itu yang saya pikirin pertama adalah selalu ya ini patternnya sama. Ya. Apa yang paling ngabisin waktunya saya? Oke. Jadi apa yang bisa didelegasiin dulu kasar gitu. Mobile Legend. Wah, Mobile Legend. Mobile Legend. Jadi ya aku delegasiin pertama itu waktu itu bagian chat dan barang, kasar gitu. Itu kan concern bagian administratifnya dan sebagainya. Jadi tim admin ini tuh tim awal. Terus kedua tuh baru di bagian operasional. Karena menurut aku operasional agak lebih gampang ya untuk kita mencari tim-tim yang lebih solid dan sebagainya, karena pekerjaannya lebih berulang. Tapi admin ini itu yang ngebantuin kita loh berpikir gimana caranya customer ini punya masalah ini kita nyelesainnya gimana, solusinya. Terus abis itu kalau misalnya kita punya settingan, misalnya contoh marketingnya kayak harga coretnya gimana nih, apa dan sebagainya. Nah itu kan admin juga harus bisa tahu nih settingnya gimana dan sebagainya. Nggak semua orang itu langsung mengerti. Nah maka dari itu waktu itu awal-awal aku nyarinya seperti itu. Jadi yang bisa bantuin aku di bagian administrasi. Kalau menurut aku pertama itu. Baru operasional. Karena admin itu bisa sekaligus operasional awalnya. Betul, awal-awal begitu. Kalau versi aku ya. Karena menurut aku kalau misalnya kita nyari operasional doang, kasar gitu, yang ngerjain paling banyak chat, terus habis itu settingan dan sebagainya, itu kan pasti kan kita, benar nggak kok? Nah kalau yang nyetingnya kita, otomatis kita tuh nggak ada kepikiran lagi nih untuk mengembangin dan sebagainya, karena waktu kita habis di situ. Oke. Setelah itu mungkin baru dari sisi tim yang lainnya, tim lain gitu. Kreatifnya, finance-nya segala macem. Ya begitulah, berkembanglah sesuai dengan kebutuhan lagi tadi. Gitu. Mungkin ini sedikit bedanya dengan yang lain, dan ini tips yang bisa aku kasih ke tim botakers kasar gitu. Nah, kalau dari orang udah gitu banyak ya kan, ini pasti kan beda dari punya ya 3-4 orang sampai puluhan, belasan, atau sampai sekarang udah 50. Iya. Gimana sih kelolanya? Karena kalau saya bayangin kok punya 50 itu kayaknya banyak kepusingannya, misalnya orang keluar masuk, dan terutama mungkin dramanya dari masalah politik di kantornya kayak gimana. Ada juga yang kayak gitu. Ada ya. Ada juga yang drama dan sebagainya. Oke, salah satu yang aku terapin dari awal, aku tuh tipe orang yang waktu bikin sesuatu dan sebagainya, aku tuh biasanya banyak terlibat juga. Jadi nggak bisa. Ada beberapa orang gini nih, aku hire orang, terus habis itu ya udah bodo amat, nggak mau tahu nih. Yang penting saya udah punya tim, dia kerjain aja kasar gitu. Even sampai sekarang pun kalau tim aku minta tolong, kok bantuin dong, ini ada yang nggak pick up, misalnya contoh, aku masih nganter. Kalau lagi banyak aku masih packing, kasar gitu. Jadi aku masih turun dan lain sebagainya. Jadi aku buat culture-nya itu harus positif dari awal. Terus begitu juga waktu kita mulai rekrut dan mulai banyak orang dan sebagainya, kita culture-nya itu sama kayak kasarnya peraturan perusahaan itu udah jelas. Jadi kalau misalnya kamu A hasilnya apa, kalau B kamu hasilnya apa. Orang yang mau lanjut itu orang-orang yang nanti akhirnya ikut satu value sama kita. Versi aku gitu. Jadi kalau misalnya ditanya pusing nggak, dramanya ada nggak, segala macem, lama-lama kalau orang yang nggak sesuai dengan value-nya kita, menurut aku sih dia akan ketinggalan gerbong dengan sendirinya. Aku selalu bercerita tentang aku tuh kayak masinis kasarnya gitu. Masinis. Suka sinis. Lagi serius jadi gini ya. Gak apa-apa. Jadi maksud aku gini loh. Kalau kereta itu kan kadang-kadang namanya umum, bener nggak kok, banyak yang masuk dan sebagainya.
ada orang yang ngerti tujuannya kemana dan sebagainya, tapi kan kita sebagai masinis bawa arahnya, kita buatin jalannya kasar gitu. Kalau cocok jalan, kalau enggak ya tinggal ketinggalan, tinggal turun di peron berikutnya kasar gitu. Atau dibuang di jalan. Iya. Aku selalu cerita gitu, soalnya pasti kan penumpang banyak kok. Penumpang ada yang diem, ada yang happy sendiri, ada yang suka rusuh gitu, pas banyak. Oh, karyawan tuh penumpang? Ya penumpang aku mikirnya. Kenapa? Staff. Karena selama aku merasa gini loh, kalau kamu ngerasa tujuannya sama, yuk kita jalan bareng kasar gitu. Bikinlah sesuatu yang kondusif. Yang jualan di gerbong, Cang Cimen Nah itu siapa? itu mungkin ada juga yang ngaco-ngaco itu loh kok tadi. Ya kan, ya gangguin yang lain kan kasarnya gitu. Nah itu ya kita juga mesti tegas dalam artian kita punya peraturan nih, kalau yang Cang Cimen tadi gitu. Kalau nggak ikut mohon maaf nih kasarnya gitu. Tapi balik lagi ya, tergantung daripada pembawaan kita lah kasarnya gitu. Apa sih goalnya dalam membangun Patris itu 5 tahun ke depan? Apa jadi makin gede sehingga timnya dari 50 sampai ratusan gitu? Aduh, itu juga amin sih kok salah satunya. Amin ya. Salah satu visi misi kita juga, kita pengen jadi brand fashion nomor 1 solusi lah kasarnya gitu. Dengan satu memajukan UMKM itu pasti. Jadi kita kayaknya banyak nih, ini keresahan tersendiri ya. Resah ya? Resah. Tadi kayak duduknya gimana gitu. Resah gitu sebenarnya. Jujur aja. Jadi banyak banget yang bilang katanya brand label Indonesia, tapi sebenarnya cuma nempel label doang. Nah, lah beberapa. Tapi nanti ya kalau itu ya. Kita spill guys. Buka langsung. Waduh. Jangan dulu. Ya tapi intinya banyak yang kayak gitu. Tapi aku pengennya benar-benar fokus bangunin UMKM Indonesia dengan cara apa? Lewat tim dan lewat kita punya hasil juga kasar gitu. Jadi dari visi itu aku turunin. Jadi punya misinya. Jadi kalau kita punya hashtag melangkah bersama itu yang pertama harus konsumen dulu, konsumen harus puas. Karena kalau misalnya konsumen nggak puas sama hasil barangnya kita, itu percuma gitu. Kedua dengan UMKM itu sendiri, ketiga baru dengan tim. Tiga ini kita mungkin bisa menjadi nomor 1 kalau misalnya tiga-tiganya kita rangkul. Dan melangkah pakai Patris. Oke guys. Siap. Memangnya produksi Indonesia itu sepatu secara kualitas itu bisa menang lawan yang dari luar itu? Oke, wah ini pertanyaannya sulit nih, nyerempet semua nih ya. Nyerempet ya gitu. Nyerempet ya. Emangnya bisa gitu ya? Sebenarnya kalau aku pribadi ya bilang, kualitas kita tuh bagus kok. Kualitas kita bagus dan udah terbukti banyak banget kok pabrikan-pabrikan luar yang berani pakai hasil karya dari Indonesia. Cuman dari Indonesianya sendiri kurang pede untuk berani pakai produk tersebut. Berarti nggak pede aja ya? Nggak pede, satu. Kedua, versi aku ya, kita nggak bisa memungkiri dengan di luar tuh lebih banyak mengadopsi teknologi yang lebih bagus. Sehingga apa? Konsistensi dari barang dan sebagainya itu bisa lebih bagus. Makanya banyak orang bilang harganya murah, kualitasnya bagus di luar. Tapi sebenarnya di Indonesia itu pelan-pelan industri lokal tuh pada naik juga kelasnya. Jadi kualitasnya boleh diadu sama di luar. Boleh diadu. Karena faktanya kok, nggak bisa bohong. Saya yakin di beberapa industri yang lain juga sama. Bahan bakunya kadang-kadang dari luar juga. Jadi istilahnya gini, bahannya sama, tinggal cara ngolahnya kan kasarnya gitu. Ya. Menurut aku itu bisa dikejar lah kasarnya gitu. Sangat bisa. Sangat bisa. Tinggal equipment mungkin kita rapihin dari luar bawa ke Indonesia sehingga bisa kualitasnya naik dan sebagainya. Menurut aku kita mampu kok secara kualitas gitu untuk bikin gitu. Wow, jadi ini satu visi dan misi yang berat sih sebenarnya. Benar. Dimana harus bangun kepercayaan tentang local brand dan juga sekaligus untuk jaga kepercayaannya itu ya. Betul. Karena aku pikir begini loh. Kalau kita datang ya, buat teman-teman juga datang, oh ya visinya saya mau jualan doang dan sebagainya. Apa sih yang dikejar ujung-ujungnya? Kuantitinya sebanyak-banyaknya atau profit sebanyak-banyaknya. Tapi kalau misalnya kitanya nggak mikir, oh ya ini tuh mesti diedukasi nih marketnya, mesti diedukasi nih stakeholdernya, misalnya contoh tadi UMKM dan sebagainya gitu. Itu lama-lama produknya ya udah gitu menurut aku. Tapi kalau misalnya kita memang datang untuk ngebina, untuk ngerapihin, ini pasti dalam jangka panjang itu bagus banget hasilnya. Terbukti ya kok ya di industri-industri lokal. Aku rasa dari sektor-sektor lainnya
itu tuh pada bagus semua kasar gitu. Tapi ini salah satu pattern yang gue lihat ketika gue ngebedah banyak toko online. Toko-toko yang secara konsisten ya, ini dari beberapa yang kita lihat patternnya, secara konsisten memang ngebangun brand. Iya. Seperti Patrice ya, dibandingin sama yang jualan doang. Betul. Seperti mungkin banyak toko-toko yang jualan barang impor. Betul. For example, dia kan masih nempel loh merek impornya ya kan. Masih nempel. Toko-toko yang punya brand ini dan bisa konsisten jaga brandnya, ini 2023 itu tetap turun. Aku setuju Ya, banget. maka 2024 malah makin cerah ya, karena barang impor kadang nggak stabil gitu ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita ngincar barang impor kan kadang-kadang ya udah bagus dan sebagainya. Cuman balik lagi jangka panjang menurut aku industri pemain lokal itu lebih mengerti kok kadang-kadang budayanya seperti apa, kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman yang di lokal ini seperti apa. Akhirnya ya menurut aku dia bisa kok nyajiin yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya gitu. Terus kedua, berakar dari tadi kan kau cerita mengenai branding ya. Nah ini sesuai nggak nih dengan kebutuhan pasar. Nah kalau misalnya brand ini pintar untuk nge-capture, oh saya butuhnya di sini, saya jagonya di sini, maka dari itu nggak heran kalau menurut aku ya, kalau misalnya kita lihat di marketplace itu banyak banget raja-raja lokal menurut aku yang gede banget dan sebagainya, nggak kalah loh sama orang-orang yang punya brand ya tadi yang dari luar versi aku gitu.